Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Miftah Nur Arizal. Saya dari jurusan PJJ Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan presentasi sebagai tugas UTS mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak yang diampu oleh dosen Pak Agung Riyadi Eskom Mkom. Soal UTS ini memiliki dua soal yang berdasarkan dari tugas sebelumnya, tugas 1, yang mana diminta untuk membuat presentasi dan juga merekam hasil dari presentasinya dan kemudian bisa diunggah ke YouTube. Oke, dan ini adalah soal pertama, yaitu buat perbedaan antara pemrograman berbasis Android dengan menggunakan Kotlin, Java, dan juga Flutter Dart. Sertakan minimal 5 sumber referensi dalam pembuatan analisis perbedaan tersebut. Sumber referensi harus berdasarkan buku, jurnal ilmiah, dan atau artikel ilmiah lainnya. Tuliskan dalam format daftar pustaka. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah perbandingan yang diambil ya dari beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa perbandingan ataupun perbedaan antara aplikasi Android yang dikembangkan menggunakan Kotlin maupun Flutter. Di sini ada 7, ya bisa dibilang 7 kategori, yang mana bisa dilihat di layar, yaitu antara lain ada bahasa pemrograman, ada antarmuka ataupun user interface UI, kecepatan pengkodean, performa, bundle size, akses fitur, hingga dokumentasi. Nah, walaupun menyajikan ataupun menghasilkan aplikasi yang dua-duanya bisa dipakai oleh Android, tapi ternyata keduanya memiliki banyak perbedaan ya. Salah satunya adalah Kotlin menggunakan bahasa Java, bahasa pemrograman Java, dan juga Kotlin yang mana memang bahasa yang native ya, asli untuk Android. Sedangkan Flutter menggunakan Dart yang dikembangkan oleh Google yang memang berfungsi untuk cross platform ataupun bisa dipakai di OS lain selain Android saja. Bisa untuk aplikasi iPhone ataupun iOS, bahkan development website. Walaupun keduanya memang ada di bawah naungan Android, tapi Flutter adalah salah satu alternatif yang diciptakan Google sendiri ya untuk mempermudah ataupun mempersingkat development untuk banyak jenis device. Oke, sekarang lanjut ke kategori kedua adalah user interface atau UI. Di Kotlin komponen asli adalah OEM widgets, ada juga selain itu tampilannya itu standar tampilan Android, sedangkan UI dari Flutter menggunakan mesin rendering yang disebut Skia. Tampilannya bisa custom dan juga konsisten di semua jenis perangkat. Kategori ketiga ada kecepatan pengkodean. Untuk Kotlin memiliki ataupun memerlukan preview, ya memerlukan waktu lama untuk preview dan juga waktu kompilasi yang lebih lama, sedangkan Flutter memiliki fitur hot reload yang mana perubahan langsung muncul di preview ketika saat pengkodean. Selanjutnya kategori yang keempat adalah performa ya. Nah, di performa ini untuk di sisi Kotlin mereka cukup tangguh untuk melakukan pengoperasian yang berat. Bisa 10 kali lebih cepat dari Flutter dalam memanipulasi data lokal. Sedangkan Flutter sangat unggul dalam animasi, transisi, dan juga arsitektur widget yang efisien. Kategori kelima ada bundle size atau ukuran APK yang dihasilkan ya. Kotlin menghasilkan ukuran APK yang cenderung lebih kecil dan ringan karena tidak memerlukan mesin tambahan, sedangkan development yang dihasilkan ataupun aplikasi yang dihasilkan Flutter cenderung lebih besar karena harus menyertakan engine Flutter. Kategori selanjutnya yang keenam adalah akses fitur ya. Jadi keduanya memiliki akses fitur yang mana bisa membuat aplikasi ataupun device mengakses
mesin hardware ya dari sebuah device. Misal seperti kamera, mikrofon, dan lain sebagainya. Di Kotlin memiliki akses kamera, ada akses GPS, sensor langsung dan optimal, sedangkan Flutter memerlukan platform channel untuk akses sensor yang spesifik. Dan dokumentasi di sini adalah yang umumnya dokumentasi dan juga bukti-bukti ataupun bahkan tutorial ya yang bisa kita dapatkan dalam saat kita melakukan development dari kedua bahasa pemrograman ini. Untuk dokumentasi yang dimiliki Kotlin ya, sangat luas, bahkan komunitasnya sudah bergerak ataupun berjalan beberapa dekade ataupun puluhan tahun. Namun infonya sering terpencar ya, karena awal bahasa Java ini cukup tua kan, digunakan oleh banyak IDE dan juga banyak framework. Dan ketika diadopsi oleh Android, tentunya ada sedikit kustomisasi ataupun juga sedikit improvisasi yang berbeda ya antara satu framework dan lainnya. Sedangkan Flutter umumnya dokumentasinya rapi dan juga terpusat ya, karena di handle oleh Google dan memang under Google. Mereka ada di satu tempat yang resmi dan juga ada video ya, Widget of the Week. Jadi memang ada content creator ataupun ya dari pihak Google ataupun Flutter yang memberikan tutorial mingguan. Ini salah satu keunggulannya dan mengapa alasan dokumentasi di Flutter bisa dibilang lebih rapi dan juga lebih terpusat. Next. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 2 ya. Di sini kita diminta untuk mencari 5 jurnal penelitian nasional maupun internasional yang harus memiliki ISSN ataupun nomor seri ya. Jelas siapa publisher, terbitnya maksimal 5 tahun ke belakang, yang umumnya membahas tentang teknologi perangkat bergerak, terutama Android dan iOS. Ya. Dan pelajarilah isi jurnal tersebut, lalu buat tabel literatur review yang berisi resume masing-masing jurnal. Oke. Nah, ketika di presentasi saya ubah sedikit agar tampilannya lebih ringkas. Di sini kita sudah punya 5. Yang pertama, judul jurnal adalah pengembangan aplikasi perangkat bergerak sistem informasi event di bidang TI berbasis Android. Ya. Di sini ada nama jurnalnya, yaitu Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Komputer. Terdaftar juga ISSN, nomor halaman, penulis. Ya, penulisnya adalah Ilham Dwi Muhlison beserta dengan Agi Putra Karisma serta Isa Arwani yang jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022. Nah, tujuan penelitian penelitiannya adalah mengembangkan aplikasi Android untuk menghubungkan penyelenggara event TI atau IT dengan masyarakat, mengatasi kesulitan mencari informasi event sesuai minat, mengkategorikan event, dan memberikan fitur reminder awal. Dan metodologi yang digunakan adalah ada SDLC, model prototyping, data dan kuesioner yang menerima 103 responden dan melakukan wawancara, serta dibangun menggunakan Kotlin, Clean Architecture, Cloud Firestore menggunakan Firebase, dan untuk sesi pengujian menggunakan Black Box Compatibility dan Usability ataupun yang disebut SUS. Dan hasil pembahasan dari jurnal ini adalah berhasil membuat 2 aplikasi, yaitu aplikasi pencari event dan juga penyelenggara event. Yang kedua, Black Box menghasilkan 100% hasil yang valid. Dan selanjutnya, Compatible API 23 hingga 30. Skor dari SOS adalah 86 untuk 86,5 untuk pencari dan 89 untuk penyelenggara dengan hasil kategori yang excellent. Nah, dapat disimpulkan dari jurnal ini ada 10 kebutuhan fungsional dari sisi penyelenggara dan 19 kebutuhan fungsional dari sisi pencari dan 2 non-fungsional, dan aplikasi layak dan efektif untuk penyebaran serta manajemen informasi event IT. Next. Selanjutnya, kita membahas jurnal kedua yang berjudul Analisis Penggunaan Aplikasi Pendidikan di Perangkat Bergerak oleh Warganet Indonesia. Nah, nama jurnalnya itu Jurnal Fasilkom. Ada data di sini, ya ISSN, nomor halaman, dan lain sebagainya, hingga ditulis ya, dan juga ditulis oleh Putri Islami Risyah beserta Ahmad R. Pratama serta Irving Fitra
Paputungan pada tahun 2023. Nah, tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran penggunaan aplikasi pendidikan di perangkat bergerak oleh warganet Indonesia yang mengeksplorasi penggunaan dan mensurvei kepuasan dari manfaat dan kemudahan pengguna. Metodologi yang digunakan ada 3, yaitu kuantitatif dengan multiple correspondence analysis (MCA) dan cluster analysis (CA), survei online dengan 294 responden, serta evaluasi kepuasan menggunakan model Dillon dan McLean, yaitu penggunaan use, system quality, service quality, information quality, user satisfaction, dan net benefits. Dari jurnal ini menghasilkan pembahasan ya, mayoritas pengguna laptop 60% dan pengguna smartphone 34,3%. Persentase terbesar ada pada jawaban setuju dan sangat setuju, dan korelasi signifikan pada sistem quality to use dan information quality to use. Jurnal ini juga menyimpulkan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh positif terhadap tingkat penggunaan yang pada akhirnya memberikan manfaat nyata, kepuasan, dan kemudahan ataupun yang disebut net benefits bagi proses belajar warganet. Selanjutnya kita lanjutkan ke jurnal ketiga yang berjudul Pengembangan Sistem Deteksi On-Shelf Availability Produk Menggunakan Algoritma YOLO V8 pada Aplikasi Bergerak. Oke, nama jurnalnya adalah Jurnal Indonesia Manajemen Informatika dan Komunikasi. Ada di sini data ISSN, nomor halaman hingga penerbit, dan jurnal ini ditulis oleh Gabriel Imam Andaru serta dan Domas Hatta Fudoli pada tahun 2024. Tujuan penelitiannya adalah mengimplementasikan YOLO V8 untuk mendeteksi kehabisan stok, ya, untuk menjaga ketersediaan produk di rak toko, khususnya pada perangkat bergerak yang memiliki keterbatasan sumber daya komputasi. Metodologi yang dipakai ada YOLO V8N dan YOLO V8S dengan transfer learning, pengumpulan 11.000 gambar, 11.000 lebih gambar dari supermarket, resizing 640 x 40 pixel, melakukan pelabelan manual untuk 135 kelas. Untuk evaluasi menggunakan MAP, presisi, dan recall, serta format model diubah ke NCNN untuk perangkat seluler. Dan hasil dan pembahasan dari jurnal ini adalah YOLO V8S memiliki akurasi 94,7%, MAP 50 menghasilkan 0,969 ya. Ini tentunya beda ya, beda penilaian. Berarti untuk 94,7 ya YOLO ini sempurnanya ada 100% dan untuk MAP 50 sempurnanya adalah 1. Pada perangkat bergerak YOLO V8N inferensi ada pada 41,46 ms ya. Samsung menggunakan device Samsung A54, sedangkan menghasilkan 257,73 ms pada Samsung A6 dengan skor MAP 50 0,961. Dan penelitian ini menyimpulkan bahwa si penulis berhasil memberikan solusi pemantauan ketersediaan produk di rak retail secara efektif dan juga berdampak positif bagi manajemen retail dengan mengurangi pekerjaan repetitif staff dan mendorong pemanfaatan AI pada perangkat berdaya komputasi rendah. Ya, yaitu tadi dicoba dengan menggunakan Samsung A54 dan A6. Selanjutnya di jurnal keempat yang berjudul Pengembangan Aplikasi Android Presensi Kehadiran Real Time Menggunakan Pengenalan Wajah dengan Model FaceNet. Ya, nama jurnal ini adalah Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Ada data ISSN, nomor halaman dan penerbit. Nah, dan jurnal ini ditulis oleh Nathaniel Eka Kristianto, Erik Muhammad Adams, John Nemaro, serta Novanto Yudhistira pada tahun 2022. Ya, tujuan penelitian ini untuk mengembangkan sistem presensi tanpa kontak langsung ataupun contactless secara cepat dan terintegrasi dengan web untuk menampilkan status presensi secara real time. Metode yang digunakan adalah SDLC, model waterfall, penggunaan Kotlin, API Camera X, Google ML Kit, FaceNet, dikonversi ke TensorFlow Lite. Platform yang digunakan Bubble.io dengan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan library Volley. Pengujian ISO 25010 sebagai
penilaian ya untuk fungsionalitas, suitability, dan compatibility serta compatibility dan reliability. Penelitian ini menghasilkan ya, hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu satu, fungsional suitability dan reliability mencapai angka 100%. Compatibility mencapai 93,75% ya, dengan hasil akurasi pengenalan wajah dengan berbagai variasi pose 100% ya. Jadi compatibility 93,7 dan akurasi pengenalan wajah bahkan dengan berbagai pose hingga 100%. Kesimpulannya bahwa sistem presensi wajah real time ya berhasil dikembangkan dengan validitas yang sangat tinggi, fungsionalitas, keandalan dan akurasi identifikasi hingga 100%, kompatibilitas mencapai 93%, dan solusi presensi contactless yang handal untuk pengguna Android. Ya, jadi jurnal ini berhasil menciptakan aplikasi untuk contactless presensi ya, menggunakan Android. Oke, di jurnal yang kelima ada jurnal dengan judul Pengembangan Aplikasi Mobile sebagai Media Edukasi Kesehatan Gigi menggunakan teknologi Firebase serta metode prototyping. Studi kasus Rumah Sakit RSGM ya, Universitas Brawijaya. Nah, nama jurnal ini adalah Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Berikut data ISSN, nomor penerbit, nomor halaman penerbit ya. Dan jurnal ini ditulis oleh Atifa Fiorenza serta Herman Tolle pada tahun 2023. Oke, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi mobile Halodent sebagai solusi teledentistry untuk komunikasi online antara pasien dengan mahasiswa profesi yang menyediakan edukasi kesehatan gigi dan meminimalkan kontak langsung selama pandemi COVID-19 di RSGM Universitas Brawijaya. Metodologi yang digunakan adalah metode prototyping, implementasi menggunakan Java, Android Studio, Node.js, dan Firebase, yaitu diantaranya adalah modul autentikasi, real-time database, cloud storage, hingga cloud messaging. Penggunaan menggunakan black box, SUS, dan kompatibilitas. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu adalah 42 kebutuhan fungsional dan 5 non-fungsional, black box 65, kasus uji 100% valid ya untuk pengujiannya. Dan dapat disimpulkan dari jurnal ini, skor SUS mencapai 84,1 pasien ya. 84,1 untuk pasien dan 76,7 untuk konselor dan dokter admin. Keduanya kategori good. Peringkat B, dan sistem dapat digunakan dengan baik untuk menjalankan kegiatan profesi secara jarak jauh. Baik, itulah 5 jurnal ya yang tim kami sudah pilih untuk menjadi bagian dari tugas 1, dan saya juga untuk UTS ini sudah mempresentasikannya. Berikut juga referensi yang dipakai baik dari untuk menjawab soal 1 dan juga soal kedua. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.